Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kias dalam transaksi ekonomi money changer. Dalam sistem ekonomi kapitalis, uang ini dianggap sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Nah, selain fungsinya sebagai alat tukar dan pengukur suatu barang atau jasa tertentu, uang ini juga memiliki sebuah harga. Sehingga apabila seseorang ingin meminjam uang dari orang lain, maka yang harus bersedia membayar harga dari uang tersebut adalah peminjamnya. Sementara dalam perekonomian Islam, uang ini mempunyai fungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Tetapi dia ini tidak mempunyai komoditas yang dapat tidak sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Hal ini karena dalam bentuk asli uang, dia tidak memiliki harga sama sekali. Nah, selembar kertas atau sekeping logam baru akan bernilai jika ditukarkan dalam bentuk real, barang, atau aset, atau jasa yang akan diterima dari pemilik uang tersebut. Nah, kita masuk ya ke pengertian kias dan macam-macam. Kias dan macam-macam kias itu apa aja sih gitu ya? Kias secara etimologi ini berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Didefinisikan oleh para ahli hukum Islam itu dengan menyamakan hukum cabang kepada hukum asalnya. Karena sama alasannya. Walaupun Imam Syafi'i ini memberikan makna yang sama antara al-qiyas dan al-ijtihad itu sendiri. Namun, terlihat bahwa al-qiyas itu adalah bagian dari praktik al-ijtihad itu sendiri. Nah, dari konsepnya para ahli hukum Islam di atas ini dapat dipahami bahwa al-qiyas ini adalah suatu usaha untuk mengkategorikan usaha makna yang cabang kepada makna yang lain atau pokok. Karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan baik sifat ilat hukum cabang tersebut yang lebih utama atau serupa. Jumhur ulama ini berpendapat bahwa kias ini dapat menjadi sumber hukum syariat bagi amal perbuatan manusia dan berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil syar'inya. Alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama dalam menetapkan kehujahan kias ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini surah An-Nisa ayat 59. Sedangkan macam-macam kias ini dari sudut yang kuat dan lemah, ilatnya fuqaha Syafi'i itu membaginya menjadi 3 jenis atau 3 macam ya. Yang pertama itu adalah kias aulawi, yaitu kias analoginya itu lebih kuat. Nah, ilat dari kias yang di sini itu lebih jelas bagi kasus baru ketimbang kasus asal. Nah, umpamanya itu dia mengkiaskan dengan memukul orang tua dengan mengatakan kepada mereka. Itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, itu surah Al-Isra ayat 23 kalau nggak salah. Selanjutnya itu adalah kias al-musawi. Nah, kias ini itu adalah analogi yang sebanding. Nah, kilah dari jenis kias ini berlaku sama baiknya dari kasus baru maupun kasus yang asal. Karena ini merupakan ketentuan yang didedukasikan dengan analogi. Nah, umpamanya itu ya, kita mengkiaskan larangan memakan harta benda anak yatim dengan larangan memakan harta benda mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu surah An-Nisa ayat 10. Selanjutnya itu adalah kias al-adna. Itu adalah kias yang lebih rendah. Nah, ilah bentuk kias ini kurang lebih begitu jelas pada kasus yang ini ya, baru ketimbang kasus yang lama. Nah, umpamanya ini adalah mengkiaskan apel dengan gandum dalam hal berlakunya hukum riba fadl. Karena sama-sama jenis makanan gitu. Jadi menyamakan. Menurut para ulama ini kias ini apa sih gitu ya. Nah, menurut Al-Aqadi atau Abu Bakar, ini mendefinisikan kias itu adalah memasukkan suatu yang dimaklum ke dalam hukum yang sesuatu dimaklumi dari yang faruk ke asal karena adanya ilah hukum yang mempersamakannya atau menurut pandangan mujtahid ya gitu. Selanjutnya itu adalah menurut Sadr al-Syari'i Ibnu Mas'ud. Ini mendefinisikan adalah
Qiyas itu yaitu mengenakan hukum asal pada far'u karena adanya ilah yang mempersekutukannya yang tidak bisa diketahui melalui pendekatan literal semata gitu. Nah, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili ini qiyas itu menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nasnya syara'nya itu terhadap hukum yang suatu masalah itu terdapat nas dan hukumnya karena adanya persekutuan keduanya dari segi ilah dan hukumnya gitu. Berdasarkan hadis Rasulullah itu memperbolehkan yang hadisnya ini ada berbunyi jual beli emas dengan perak itu adalah riba kecuali dilakukan itu secara tunai. Nah, hadis ini itu memperbolehkan menukar barang yang jenisnya itu berbeda kecuali itu dilakukan secara tunai. Nah, tampaknya hadis ini itu sangat relevan jika dijadikan pedoman untuk transaksi pertukaran mata uang dalam money changer ini ya. Nah, jika dilakukan secara on the spot atau tunai, alasan berlakunya riba pada emas dan perak itu adalah karena keduanya itu ditimbang, sedangkan pada jagung, kurma, garam itu karena ditakar. Jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar itu berlaku hukumnya riba fadl. Inilah pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali. Nah, pendapat lain itu adalah Al-Maliki. Ini mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak itu karena keduanya itu merupakan alat tukar jual beli, sedangkan 4 komoditi yang tadi itu yang lainnya itu adalah kegiatan sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Nah, jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti makanan pokok dapat disimpan itu berlaku hukumnya riba fadl, semacam beras, sagu. Nah, ulama Asy-Syafi'i ini sependapat dengan ulama Maliki bahwasanya alasan berlakunya riba itu pada emas dan perak karena keduanya merupakan alat tukar jual beli. Nah, jika emas dan perak itu termasuk ke dalam kategori barang ribawi karena termasuk alat tukar jual beli, maka uang juga merupakan alat ribawi karena persamaan ilatnya. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukan pada emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud ini adalah apabila ketiga benda di atas itu ditukar dengan sejenis, maka jumlahnya harus sama. Karena bila tidak seimbang, maka hukumnya riba. Alasannya diberlakukan riba pada pertukaran ini karena ribawi sejenis ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan merugikan salah satu pihak yang ada gitu. Nah, transaksi money changer atau jasa-jasa money changer skala internasional yang menggunakan nilai kurs pada praktiknya sudah sesuai dengan prinsip syariah karena transaksi berdasarkan on the spot tunai pada mata uang yang hendak digunakan atau yang ditukarkan atau dikonversikan pada mata uang yang ingin ditukarkan dengan menggunakan kurs sehingga nilai nominalnya itu sama. Nah, namun permasalahannya timbul jika kita menggunakan jasa money changer dengan motif menukar uang rupiah pecahan. Biasanya kita menggunakan jasa perbankan untuk menukarkan uang rupiah pecahan, nah gitu ya. Nah, beberapa perbankan itu menggunakan biaya atau pertukaran pecahan rupiah ini. Nah, itu dilakukan oleh nasabah. Misalnya nasabah menukarkan uang dengan nominal 1 juta, lalu pihak memberikan pecahan rupiah yang nasabahnya itu 980 gitu kan. Biaya yang dikenakan atas pertukaran itu tersebut kan ada 20.000 ya. Nah, jelas ini termasuk ke dalam riba karena nilai nominalnya itu tidak sama dan dalam alasan apapun ini tidak. Nah, dalam hal apapun ini sebenarnya kegiatan ini tidak dibenarkan. Nah, untuk menghindari hal semacam ini, kita hendaknya menggunakan jasa bank yang berstatusnya itu devisa. Nah, agar nilai tukar uang mata uang ini tidak turun. Nah, pada analisa selanjutnya itu saya mencoba membuat analisis transaksi money changer yang sering kita jumpai musiman pada hari-hari tertentu, lebaran yang tadi ya. Nah, kegiatan tukar-menukar uang menjelang hari lebaran itu memang sangat melekat pada masyarakat Indonesia. Tujuannya itu untuk sekedar berbagi kebahagiaan pada THR gitu ya, pada sesama gitu. Banyak kalangan masyarakat yang tergiur dengan bisnis musiman seperti ini. Nah, mata pencarian tahunan seperti ini pada saat lebaran setidaknya ada beberapa hal yang
mendasari ketertarikan mereka. Di antaranya itu adalah keuntungan yang lumayan, dan rata-rata dijual dengan tambahan 10%. Nah, jika uangnya 100.000, mungkin mereka harus membayar 110.000, atau mereka sepenjual memberikan kepada pembeli itu dengan harga 95.000. Jadi keuntungannya itu diambil oleh sepenjual tadi. Nah, transaksi seperti ini itu udah jelas banget ya terindikasi oleh riba fadl. Nah, uang kertas masuk ke dalam ribawi sebagaimana yang dipandang oleh para jumhur ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Menurut mereka ilah keharaman pada emas dan perak itu adalah digunakan sebagai mata uang atau alat tukar. Nah, dan uang kertas pada masa sekarang ini itu digunakan memang sebagai mata uang. Bahkan menurut kalangan ulama Hanafi, semua yang ditakar ditimbang adalah barang ribawi. Tidak boleh ada yang perbedaannya dalam penukaran sejenisnya yang ada di dalamnya gitu. Nah, menguatkan pendapat Maliki dan Syafi'i tentang masuknya uang kertas pada kategori naqdain atau emas atau perak, bahwa jumlah ulama kontemporer Jumhur ulama kontemporer telah memasukkan uang kertas ke dalam kategori naqdain. Nah, sehingga dikeluarkanlah zakatnya. Hal ini disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wal Adl. Dalam bukunya Al-Fiqh Islami Al-Adilatuhu, jika dalam zakat uang kertas termasuk kategori naqdain, tentu ia juga dapat dikategorikan naqdain dalam riba al-fadl. Maka jika kita mengikuti pendapat para ulama besar ini, praktik tukar jual beli uang receh menjelang lebaran itu adalah tidak boleh. 100.000 rupiah tidak boleh ditukar dengan 95.000 rupiah. Nah, adapun dalam konteks ini, si penawar jasa penukar biasanya itu menjual kepada satu pelanggan dengan keuntungan 10% dari jumlah yang dimaksud, dan kepada pelanggan yang lain itu keuntungannya lebih besar atau lebih kecil. Nah, hukum ini supply and demand bekerja dalam hal ini. Di sisi lain itu di awalnya itu tidak ada perjanjian akad wakalah antara dua belah pihak. Nah, penjual atau pembeli gitu ya. Nah, beda kasus misalnya si Ahmad ditugaskan oleh kantornya untuk menukarkan uang receh sejumlah 10 juta rupiah ke bank tertentu dengan upah 500.000. Tentu hal ini diperbolehkan karena wakil dan mewakilkannya itu jelas dan jumlah upahnya. Usul fikih, jika seseorang muslim itu berada dalam sangat mendesak dan tidak ada pilihan kecuali dia melakukan keharaman atau keharamannya itu tersebut menjadi boleh dengan syarat tidak melebihi kebutuhan yang mendasar. Para ulama itu menyebutkannya itu dalam kedaruratan yang dapat membuat halal keharaman. Dan kedaruratannya itu harus diukur dengan keadaan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kaidah darurat ini juga digunakan dalam konteks ini. Bahkan itu menjadi kebutuhan primer pada setiap momen lebaran. Ada kaidah lain yang menyatakan suatu hajat atau kebutuhan itu dapat menjadi kedaruratan. Tapi sekali lagi, memberikan angpau ini pun tidak dapat ditarik kepada kaidah ini. Dapat dikatakan bahwa angpau adalah kebutuhan tersier. Sama sekali tidak ada dosa jika tidak melakukannya. Nah, kesimpulannya itu adalah jika setuju dengan yang saya sampaikan, tentu kita harus menjauhi tukar uang receh yang sedang banyak terjadi dan mungkin akan terjadi pada saat ini. Nah, jika seseorang itu ingin menukarkan uang receh, itu kita datanglah ke bank-bank yang ada devisanya, yang tidak memungut biaya persen darinya gitu kan ya. Nah, 100.000 itu ditukar ya dengan 100.000. Nah, BI Bank Indonesia ini juga menugaskan beberapa bank untuk membantu pelayanan tukar uang receh ini. Nah, jika memang malas dengan antri atau tidak ada waktu, bila kita pakai akad wakalah bil ujrah, yaitu menggunakan suatu orang untuk mengantri di bank dan memberikan upahnya setelah itu, tentu ini mengindahkan rukun dan syarat akad wakalah. Gitu. Atau di awal kita menggunakan akad yang berbeda seperti Bapak ini untuk Bapak, untuk upah Bapak gitu. Dari saya, apabila ada kesalahan kata, perilaku dan juga sikap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.